ketika kamu diomongin di belakang. Dan tenang, saya tidak bicara tentang hal yang negatif, tapi saya sedang bicara tentang hal-hal yang harus kita imani, yang jadi iman kita. Ada pembicaraan tentang nama kita di belakang, bukan pembicaraan yang buruk, tapi pembicaraan yang baik. Percayalah, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sedang mengatur, dan Tuhan mengatur. Ada orang-orang yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan akan kirim untuk membantu kita, untuk menolong kita. Ada orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk ada di perjalanan hidup kita, di mana orang-orang itu memberi kemudahan buat kita. Amin. Mungkin ada impian harapan yang sedang kita tunggu, impian harapan yang sedang kita nantikan, dan rasanya mungkin kita sedang menantikan, rasanya tidak mungkin, rasanya kita penuh dengan batasan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang bisa mewujudkan mimpi kita dan harapan kita. Amin. Tuhan bisa membuat tiba-tiba seseorang ingat nama kita dan menghubungi kita. Dan lewat orang itu ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Tuhan bisa membuat tiba-tiba ada orang yang membantu anak kita. Tiba-tiba teringat nama kita. Bahkan tiba-tiba ada orang-orang yang kita pun gak punya kontak nomor teleponnya di handphone kita, menanyakan tentang kita, dan tiba-tiba bermurah hati kepada kita. Tuhan bisa melakukan keajaibannya buat orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Jadi berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri, berhenti memanipulasi orang untuk terlihat baik. Tuhan bisa menaruh kebaikan di hati orang buat hidupmu. Percaya bilang amin. Dan saya mau masuk kepada kisah di mana Rut menerima kebaikan. Di mana Rut dibicarakan di belakang. Siapa Rut? Rut ini menantu Naomi. Siapa Naomi? Nanti baca di kitab Rut. Naomi bersama suaminya pergi ke Moab, bawa 2 anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya di Moab menikah dengan orang Moab. Jadi Rut ini orang Moab. Menantunya yang satu namanya Rut, yang satu namanya Orpah. Dan ketika di Moab, Naomi kehilangan suaminya, 2 anak laki-lakinya. Mereka mati semua. Dan Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Ketika Naomi mau kembali ke Bethlehem, Orpah memutuskan untuk tetap di Moab. Tapi Rut berkata seperti ini, aku ikut kemana engkau pergi. Rut berkata, kepada Allahmu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, aku juga akan menyembah. Lalu mereka pergi ke Bethlehem. Waktu sampai di Bethlehem, Rut dan Naomi tidak punya sumber untuk bisa memenuhi kebutuhannya untuk makan. Tapi Alkitab menggambarkan hal yang luar biasa, bahwa orang Yahudi punya hukum, kalau seseorang punya ladang dan punya pegawai untuk menyabit gandum, jika ada berti gandum yang jatuh disabit gitu, dituai, harus segera dimasukkan ke karung. Tapi kalau ada yang jatuh itu tidak boleh diambil, itu miliknya orang miskin. Dan Rut punya hati yang baik. Rut ingin dia diberkati dan ingin jadi berkat supaya Naomi mertuanya bisa makan. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang punya hati baik. Amin. Yang mau diberkati tapi bukan buat sendiri, tapi untuk jadi berkat buat banyak orang, buat keluarga. Amin. Dan Rut memungut di ladang seseorang yang memang tidak tinggal di Bethlehem, namanya Boas. Waktu Rut memungut di ladang itu, di Rut 2 ayat 4, Boas datang juga di situ. Dan kita tahu nanti akhirnya Rut mendapat kebaikan. Tuhan bisa buat kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan yang menarik di ayat 5 dikatakan seperti ini. Rut 2 ayat yang kelima. Boleh dibaca Pak Ponce? Rut 2 ayat yang kelima. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Yuk kita baca sama-sama. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Tahukah saudara, di ladang Boas, itu ladangnya besar, yang memungut bukan hanya Rut, bahkan perempuan yang memungut bukan hanya Rut, tapi Rut menarik perhatiannya Boas. Saya ulang, Rut menarik perhatian yang punya ladang.
Dan Ruth tidak berusaha menarik perhatian yang punya ladang. Ruth enggak mengambil berti gandum yang jatuh sambil main TikTok jadi cari perhatian gitu. Enggak. Dia tidak coba kelihatan baik, dia tidak coba menonjol, tapi Tuhan membuat dia jadi terlihat oleh yang punya ladang. Itu yang Tuhan bisa lakukan di hidupmu, di keluargamu, di tempat kerjamu, di tempat bisnismu, di mana engkau berkarya. Tuhan bisa membuat pimpinanmu melihatmu. Amin. Berhenti berusaha pakai kekuatanmu supaya menarik perhatian orang. Kita akan lelah, kita akan capek. Tapi percayalah, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Tuhan bisa mengatur kita terlihat. Amin. Dan bukan hanya terlihat, Ruth dibicarakan di belakang. Ruth diomongin di belakang. Siapa yang lagi diomongin di belakang? Mungkin saudara merasa, Pak Pendeta, tahu aja saya lagi diomongin di belakang. Ya mungkin ada yang ngomong negatif tentang saudara di belakang, tapi khotbah ini memaksudkan saudara supaya saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas kalau ada ngomongin negatif di belakang. Tuhan bisa menaruh namamu untuk diomongin di belakang untuk hal yang baik. Amin. Dan di ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerjanya dari antara berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Kenapa ada kalimat ini? Karena dia memang bangsa asing, orang Moab. Tapi dibicarakan di belakang, bukan untuk dirugikan, dibicarakan di belakang untuk dapat perlindungan. Saya doa engkau akan mengalami hal ini di bulan April. Engkau dibicarakan di belakang oleh seseorang, Tuhan taruh namamu di sana, bukan untuk dirugikan, tapi untuk dapat perlindungan. Amin. Ketika orang bicarakan kita di belakang, bahkan pembicaraan di belakang, dan Ruth nggak tahu pembicaraannya apa. Pembicaranya seperti ini, pemilik ladang. Dan pemilik ladang itu baru lihat Ruth. Bukan kenal dia lama, bukan. Baru kenal, baru lihat, baru memperhatikan. Tapi Tuhan menaruh namanya di pembicaraan itu untuk diberkati. Saudara harus punya iman. Kalau ada orang ngomongin saudara, dia akan ngomongin sesuatu untuk saudara diberkati, untuk saudara ditolong, untuk saudara melihat jalan keluar dari Tuhan. Amin. Dikatakan seperti ini, bosnya bilang begini. Gini ya, untuk wanita itu, jatuhkan dengan sengaja. Dari ogokan tuh dari karung. Kan nyabit gandum, masukin karung. Jelai masukin karung. Tapi bosnya bilang begini, jatuhin dengan sengaja dari karung itu. Supaya dia dapat memungut. Supaya dia yang harusnya mengumpulkan sulit, butuh waktu yang banyak, dia dapat jadi lebih mudah. Dan supaya dia bisa dapat jauh lebih banyak. Dan saya percaya kalau hal ini bisa terjadi pada Ruth, ini bisa terjadi kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang punya iman, yang sedang berdiri di hadapan saya. Di bulan April ini, imani, Tuhan mengirim berkat dijatuhkan dengan sengaja lewat seseorang di hidupmu. Amin. Miliki iman, bangun imanmu. Setiap kali firman disampaikan, genggam, peluk erat firman itu. Dan jadikan firman itu milikmu. Tadi di Wiladatika kita ketemu ya. Saya udah bilang namanya Joshua. Saya udah bilang saya pinjam kesaksiannya. Karena minggu lalu dia datang sesi 1 di Jambu 2. Tepat di sini, minta doakan. Bersama mamanya, papanya, dia, Joshua. Minta doakan apa? Karena memang 2 hari sebelumnya dia minta doakan juga di telepon. Minta doakan karena dia kerja di sebuah perusahaan, tapi dia cari kerja juga lainnya lewat online. Dan waktu kerja lewat online, biasanya cash flow yang dia dapat bagus, dan ada dana yang harus dia masukkan. Waktu dana itu harus dia masukkan, ternyata dia ditipu. Dan ditipu 200 juta. Mungkin buat saudara kecil ya, 200 juta ya. Amin aja, udah amin. Tapi buat Joshua cukup besar, 200 juta itu. Jadi hari Kamis kalau nggak salah, mamanya telepon nangis-nangis. Di depan didoakan juga mamanya nangis-nangis. Karena dia bilang yang 130 itu uangnya Yeremia. Yeremia itu adiknya. Karena Pak Pendeta yang 130 itu uangnya Yeremia. Saya bilang, jangan khawatir, jangan takut. Pesan saya lewat masalah ini, jangan jadi saling menyalahkan, tetap rukun.
dan pegang janji Tuhan tadi. Minggu lalu saudara dengar khotbahnya apa? Tentang apa? Percepatan, ya kan? Percepatan, minggu lalu kita bahas tentang percepatan. Ada berkat yang dipercepat. Hari Senin saya dapat kabar dari dia. Dia bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, saya bisa ganti uangnya remnya. Gimana caranya? Dia kasih tunjuk WA dari bosnya. Dan saya pikir itu hari Senin. Tapi setelah dicek tadi di WA dan saya tanya di Wiladatika, itu kejadiannya kapan sih? Itu dia Pak Pendeta, kami kaget. Pulang gereja. Ada apa? Saudara, belum saya ceritakan utuh. Ada apa pulang gereja? Karena pulang gereja, bosnya di tempat dia kerja, dia nggak pernah cerita. Dia nggak pernah kasih tahu dia mengalami kerugian. Dan bosnya kirim uang 100, ya udah saya sebut aja angkanya, saya udah izin tadi sama orangnya. 175 juta, pesannya begini. Kamu pakai aja, saya lagi nggak pakai uang itu, nggak usah pikirin, dikembalikan, jangan susah hati. Orang-orang yang bisa memeluk janji Tuhan, Tuhan bisa menaruh namanya dibicarakan di belakang. Saya tadi mikir di mobil ya, Ponce ya, kita bicara, kita ngobrol di mobil. Kapan kira-kira sama bosnya? Saya pikir ketika dia dengar firman, ketika dia ibadah, Tuhan membuat namanya jadi pembicaraan untuk ditolong, untuk lihat jalan, untuk lihat berkat yang dari Tuhan. Amin. Miliki iman. Ada orang ngomongin saudara jelek, biarin. Tuhan bisa buat ada orang ngomongin saudara untuk lihat berkat, lihat mujizat, lihat kuasa. Amin. Itulah yang terjadi pada Rut, kembali ke Rut. Dia hanya ingin jadi berkat buat mertuanya. Tapi Tuhan membuat dia mengalami kelimpahan. Saya doa bulan April ini, bahkan 2025, saudara mengalami berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Kita beri tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Tuhan bisa membuat kamu dibicarakan di belakang layar, amin, oleh orang yang tepat untuk maksud baik. Waktu kamu memenuhi bagianmu. Bagianmu percaya. Bagian Tuhan buka jalan. Bagian Tuhan menaruh namamu di hati orang, menaruh namamu jadi pembicaraan untuk ditolong. Itu bagiannya Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati sampai di poin ini. Yang diberkati boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Kasih kekuatan kanan kirinya, bilang itu bisa terjadi juga buat kita. Amin. Berkat Tuhan bisa terjadi juga buat kita. Dan mengenai dibicarakan di belakang, bukan hanya tentang Rut. Saya kasih satu kisah lagi. Yusuf dipenjara bertahun-tahun. Dia dipenjara bertahun-tahun. Dia sedang ada dalam penjara. Di sisi lain, sedang ada rapat di istana Firaun. Di satu sisi Yusuf di penjara, di satu sisi ada rapat penting. Firaun buat rapat. Kenapa buat rapat? Karena Firaun mimpi. Dan gak ada yang ngerti mimpinya Firaun artinya apa. Firaun sudah memanggil semua orang ahli mimpi, penterjemah mimpi, gak ada yang ngerti. Kemudian Firaun rapat dengan para pegawainya. Gimana nih, harus cari orang yang bisa menerjemahkan mimpi. Tiba-tiba nama Yusuf disebut di situ. Padahal Yusuf nggak ikut rapat. Buat saudara yang di kantor seringkali mungkin dikucilkan, nggak diajak ikut rapat. Tuhan bisa bawa namamu di situ bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dipromosi. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan kemudian tiba-tiba seseorang pegawai Firaun berkata di Kejadian 41 ayat 12. Kejadian 41 ayat yang ke-12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Jadi di rapat itu tiba-tiba juru minum raja berkata, dulu ada yang terjemahin mimpi kami, mimpi saya. Namanya Yusuf. Nama Yusuf tiba-tiba ada di meja rapat itu. Saya doa namamu bisa Tuhan letakkan di tempat-tempat penting. Amin. Untuk engkau melihat Tuhan bisa ubah hidupmu, putar balik keadaanmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Tuhan
punya banyak cara untuk memberkatimu. Jadi jangan hidup dengan kekhawatiran. Jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu takut. Amin. Sama-sama bilang masih ada Tuhan. Sama-sama bilang yang punya kuasa, yang bisa tolong saya. Amin. Jangan mengandalkan manusia. Jangan memanipulasi orang. Jangan cari muka sama orang. Kerjakan bagianmu. Datang pada Tuhan. Bagian Tuhan menaruh namamu untuk diberkati. Amin. Bagiannya kita percaya dan kerjakan bagian kita. Dia 13 dijelaskan. Juru roti mimpi digantung Kejadian, dan juru minum dan saya mimpi dibebaskan Kejadian, dikembalikan posisinya. Kemudian ayat 14. Ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Tutupan itu maksudnya penjara. Terus? Ia bercukur, didandanin, ganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ayat 15. Ayat yang ke-15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Sebentar, tetapi telah kudengar. Ya sama-sama baca. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Firaun bilang begini, aku gak kenal kamu. Namamu gak ada di kontak handphone saya. Bahkan aku gak tahu siapa kamu. Tapi ada yang ngomongin kamu. Saya doa hal ini bisa terjadi buat setiap kita yang hanya berharap kepada Tuhan. Ada orang-orang yang akan datang di hidupmu dan bilang, sebenarnya Pak, sebenarnya Bu, saya gak kenal Ibu. Saya gak tahu siapa Ibu. Tapi ada yang ceritain tentang Ibu, tentang Bapak kepada saya. Dan saya mau kita bisnis. Dan saya mau kita kerja sama. Dan saya mau kita kerjakan proyek ini. Amin. Amin. Firaun bilang, aku gak kenal kamu sebenarnya. Aku gak tahu siapa kamu. Tapi ada yang ngomongin kamu. Bilang kanan kirinya, ada yang ngomongin kamu. Amin. Bilang untuk hal baik. Amin. Taruh iman. Hari-hari ini kita harus hidup dengan harapan, hidup dengan iman. Miliki gambaran-gambaran yang benar tentang apa yang Tuhan bisa perbuat di hidupmu. Lanjut Pak Ponce kalimatnya. Hanya dengan mendengar mimpi saja kau dapat mengartikannya. Lalu singkat cerita, Yusuf menerjemahkan mimpinya. Dan singkat cerita, Yusuf jadi orang kepercayaan. Jadi orang nomor 2 di Mesir, jadi orang kepercayaannya Firaun. Dan singkat cerita, Yusuf diberkati dan jadi berkat bukan hanya untuk Mesir, tapi untuk seluruh dunia, karena kemudian seluruh orang cari gandum datang pada Yusuf, untuk juga kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, ayahnya, dan akhirnya dibawa ke Mesir. Kita tahu hidupnya Yusuf berubah total ketika namanya dibicarakan. Saya meyakini, saya menaruh harapan dan saya doa sama Tuhan, namamu dibicarakan di suatu rapat, dan itu membuat pembicaraan yang membalikkan seluruh keadaan hidupmu menjadi lebih baik di dalam nama Yesus. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, dahsyat. Dia Tuhan yang selalu mau menunjukkan cintanya, kasihnya buat anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya mengalami kesulitan, kesusahan. Bahkan gambaran ini ada dalam kisahnya Mephiboset. Tadi kita udah dengar ceritanya Ruth, lalu siapa lagi? Yusuf. Nah sekarang Mephiboset. Mungkin di antara saudara asing dengan nama ini Mephiboset, jarang dibicarakan oleh pendeta, oleh pengkhotbah. Siapa Mephiboset? Mephiboset cucunya Saul. Ada apa dengan dia? Dia dibawa lari ke tempat yang tandus, tempat yang tersembunyi, tempat yang dianggap tidak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena Daud naik tahta. Ketika Daud naik tahta, pembantu-pembantunya Saul ketakutan. Keluarga Saul dibasmi, dihabisi. Karena Saul jahat sama Daud. Saul ingin Daud mati. Saul ingin membunuh dan mengejar-ngejar Daud. Dan ketika Daud naik tahta, keluarga Saul ketakutan semua. Tapi di balik itu sebetulnya sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Yonatan dan Daud.
yang membicarakan tentang Mephiboset. Yonatan berkata kepada Daud, berjanjilah engkau berbuat baik kepada keturunanku. Sehingga kalau kita baca di 2 Samuel 9 ayatnya yang ketiga, ada perbincangan antara Daud dan Ziba. Ziba siapa? Pembantu. Boleh dibaca. 2 Samuel 9 ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja. Berkatalah Ziba kepada raja. Ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Kalau di ayat 4 lalu Daud bertanya, di mana dia? Ayat 5 dikatakan dia ada di Lodebar. Kemudian Daud bilang, bawa dia, jemput dia, bawa ke sini. Dan saya percaya ketika Mephiboset akhirnya dibawa, Mephiboset takut. Karena pemahaman yang selama ini dia pasti dibunuh, dia dihabisi. Sehingga dia gemetar di hadapan raja. Tapi padahal sebelumnya ada pembicaraan baik buat Mephiboset dari Ziba. Ziba dipakai Tuhan untuk membicarakan Mephiboset. Ada orang-orang siapa Tuhan bisa pakai siapapun. Sama-sama bilang Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyebut nama saya untuk hal yang baik. Amin. Dan singkat cerita, akhirnya Daud berkata, jangan takut, aku akan mengembalikan semua ladang Saul. Malah dia dapat warisan. Dan ada pemulihan di hidupnya. Dari tempat yang tandus, tempat yang gak enak, dia sehidangan. Kalau kita baca di ayat 9, Mephiboset makan sehidangan dengan raja, dengan Daud. Percayalah, Tuhan bisa lakukan. Ada pembicaraan di balik layar dan awal dari pemulihan di hidupmu. Amin. Pegang dadamu, bilang saya gak perlu khawatir. Masih ada Tuhan di hidup saya. Saya gak tahu mimpi apa, harapan apa yang mungkin saudara rasanya sulit untuk menggapainya, untuk mencapainya. Dan mungkin selama ini kita berusaha pakai kekuatan kita cari muka sana sini, kita coba terlihat baik, dan kita sudah lelah. Hari ini kita cukup percaya Tuhan bisa taruh nama kita di berbagai pembicaraan untuk memutar balik keadaan hidup kita, untuk buka jalan, untuk menunjukkan jawaban dari setiap kesulitan kita. Haleluya. Yang diberkati lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya buat Yesus. Kita udah bahas Yusuf, Ruth, Mephiboset. Ini bagian terakhir. Pemusik boleh siap-siap. Saya gak khotbah lama-lama, tapi saya mau saudara mengerti bahwa namamu itu begitu penting. Namamu ada di hati Tuhan. Mana yang percaya namanya ada di hati Tuhan? Dan Tuhan ingin membanggakanmu kepada banyak orang lewat orang-orang yang Tuhan mau tetapkan ada di perjalanan kesuksesan keberhasilan hidupmu. Ada satu perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini punya anak yang anaknya mati kemudian dibangkitkan oleh Elisa. Mujizatnya Elisa. Dan perempuan ini telah meninggalkan tanah dan rumahnya selama 7 tahun. Waktu dia balik lagi, tanah dan rumahnya dimiliki oleh orang lain. Diduduki oleh orang lain. Dan dia menginginkan rumahnya kembali, menginginkan tanahnya kembali. Dan ini yang terjadi, kisah ini luar biasa ketika nama perempuan ini jadi pembicaraan. Ada di 2 Raja-Raja 8, dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja, karena rumah dan ladangnya diduduki orang lain. Dan raja gak kenal sama dia. Dan mungkin raja berpikir, untuk apa saya tolong dia? Apa kepentingan saya nolong dia? Tapi ini yang terjadi ayat 4. Ayat yang keempat, raja sedang berbicara kepada Gehazi. Sebentar, Gehazi itu bujangnya Elisa. Gehazi itu asistennya Elisa. Lanjut. Bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Jadi di satu sisi ada perempuan yang ingin haknya dibela, tanahnya, rumahnya. Di sisi lain, raja sedang bincang-bincang dengan Gehazi, dan perbincangannya gini. Memang tuanmu itu, nabi itu, Elisa, buat mujizat apa sih? Coba ceritakan mujizat-mujizatnya. Saya mau kasih tahu, mujizat yang dilakukan Elisa, mujizat besar, ada 14 mujizat besar.
Berapa banyak? 14 kurang lebih mujizat besar. Banyak. Jadi dia bisa menceritakan banyak kisah. Dan mungkin ya, waktu ditanya itu, Gehazi bilang sama raja, mau ceritain yang mana? Banyak, ada 14. Dan mungkin raja bilang begini, ya udah terserah deh, random deh, kamu mau ceritain yang mana dulu. Dan dia menceritakan ini, ayat 5. Ayat yang kelima, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Stop, anak yang sudah mati dibangkitkan? Itu mujizatnya siapa? Elisa untuk siapa? Untuk perempuan yang sedang berharap, yang sedang rindu rumahnya, tanahnya yang diduduki orang lain bisa didapatkan oleh dia. Dan apa yang jadi kerinduannya itu, di sisi lain dia dibicarakan oleh raja lewat Gehazi. Lanjut. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadu. Wow. Dan ladangnya. Sebentar. Waktu dia diomongin, tiba-tiba dia muncul. Tuhan bisa bawa saudara dan saya sama seperti perempuan ini ada di waktu yang tepat, di saat yang tepat, mujizat Tuhan yang tepat yang kita butuhkan. Amin. Kepada raja lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku raja. Inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan. Saya coba masuk ke adegannya. Mungkin Gehazi bilang begini, datang sini. Kenalin. Raja, ini yang saya cerita tadi. Yang tadi ini, yang mana? Ini yang Elisa. Tolong doakan dan anaknya bangkit. Dan ini juga anaknya. Wow. Mungkin dia sedang cari cara untuk ketemu raja, bagaimana caranya. Dan saya percaya gak mudah ketemu raja. Ada banyak protokol yang harus diikuti. Tapi Tuhan bisa buat nama perempuan ini disebut dan dia langsung ketemu raja. Tuhan juga bisa buat di hidupmu untuk engkau melihat berkat Tuhan, jalan keluar yang dari Tuhan, pembelaan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan punya alur cerita yang indah. Tuhan bisa bawa saudara dan saya ada di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat untuk lihat mujizat yang tepat di hidup kita. Di tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Ya Tuanku raja, inilah perempuan itu dan anaknya yang dihidupkan Elisa. Saya percaya ada amaze, ada kagum. Kamu yang terima mujizat itu ya. Dan dia ketemu raja, nggak lewati protokol. Mungkin tadinya mau ketemu raja, ajudan raja bilang enggak, raja lagi sibuk. Tapi saat itu kemudian dia ketemu raja. Dan di ayat 6, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Miliki iman, apa yang terhilang di hidupmu, apa yang tertunda di hidupmu, Tuhan punya cara untuk mengembalikannya kepadamu. Tuhan bawa engkau berjumpa dengan orang yang tepat, dibukakan jalan yang tepat. Amin. Dan mujizat tepat terjadi di hidupmu. Yang diberkati sekali lagi boleh lambaikan tinggi tangannya, boleh tepuk tangan lebih dahsyat buat. Berhenti khawatir, berhenti pakai cara sendiri, berhenti pakai kekuatan sendiri. Masih ada Tuhan. Pertolongan datangnya dari Tuhan. Mujizat datangnya dari Tuhan. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Berkat-berkat yang hilang dikembalikan datangnya dari Tuhan. Mazmur 75 ayat 7 dan 8, sebab bukan dari timur atau dari barat datangnya padang gurun, datangnya peninggian itu, tetapi direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Sama-sama bilang jawaban doa. Ya, sama-sama bilang jawaban doa. Sama-sama bilang mujizat, jalan keluar datangnya bukan dari manusia, datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang saya mau bangun hubungan sama Tuhan. Saya mau percaya sama Tuhan. Dan Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Amin. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Tuhan pasti kerjakan bagiannya.
Bangun hubungan dengannya dan percayalah, Dia sedang mengatur percakapan yang akan mengubah hidupmu. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan